Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, mahasiswi semester 2 dari jurusan Tadris Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Adapun tujuan dari penjelasan ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah atau untuk tugas UAS dalam mata kuliah trigonometri dengan dosen Ibu Rahmi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Dan aturan kosinus. Kemudian yang pertama kita akan bahas tentang aturan sinus terlebih dahulu. Secara umum bentuk aturan sinus yaitu sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, perlu diketahui, kita kali dulu. Perlu diketahui bahwa aturan sinus ini digunakan apabila dalam sebuah segitiga diketahui dua sudut satu sisi atau yang lainnya. Catat supaya lebih ingat bahwa aturan sinus digunakan apabila dalam sebuah segitiga diketahui segitiga diketahui dua sudut satu sisi. Nanti kita akan buat gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini untuk rumus aturan sinus. Kemudian kita masuk ke contohnya supaya lebih jelasnya lagi. Di sini saya akan buat segitiga sembarang. Maaf kalau garisnya bengkok. Sini sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A misalnya kita buat kira-kira 30 derajat. Sudut B misalnya 45 derajat. 45 derajat. Nah, kemudian misalnya sisi A yang diketahui sisi A itu 5 cm. Nah, sisi yang berada di depan sudut A itu sisi A. Kemudian garis yang berada di depan sudut B itu sisi B, dan garis yang berada di depan sudut C itu sisi C. Nanti kita akan cari. Nah, di sini yang sudah diketahui sudut A, sudut B, dan sisi A. Kemudian yang pertama kita akan cari sisi B terlebih dahulu. Pertama
kita akan cari sisi B. Sisi B. Nah, itu. Nah, untuk mencari sisi B kita bisa menggunakan rumus menggunakan rumus yang ini. A per sin A sama dengan B per sin B. Sin B. Nah, sisi A sudah diketahui itu 5 cm. Langsung saja kita masukkan sin A yaitu 30 derajat. Kemudian sin B. Sin B belum diketahui karena di sini kita akan mencari sin B. Jadi tetap. Kemudian maaf, bukan sin B, sisi B. Maksud saya sisi B. Kemudian sin B yaitu 45 derajat. Nah, di sini sin tinggal sin. Nah, 5 tetap. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Oke. Sin dari 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nah, di sini supaya lebih kita sederhanakan yang di sini dulu. 5. Apabila pindah ruas itu di sini kan 1/2. Apabila pindah ruas sama dengan 2/1. Di sini tetap kita biarkan tetap terlebih dahulu agar tidak kacau. Kemudian 5 kali 2 itu 10. 10 bagi 1 10. Tidak usah ditulis. B per setengah akar 2. Nah, di sini kita bisa kali silangkan. B tetap karena di sini ada 1 tapi tidak dicatat, jadi tetap B itu 10 dikali setengah akar 2. Maka B sama dengan 5 akar 2. Jadi cm. Jadi B itu sama dengan dapat dari sisi B itu 5 akar 2 cm. Kemudian yang kedua kita akan mencari sudut C terlebih dahulu supaya nanti bisa kita mencari sisi C. Kita mencari sudut C terlebih dahulu. Nah, sudut C itu sama dengan sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Nah, di mana kita dapatkan ini yaitu jumlah dari ketiga sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Nah, di sudut A telah diketahui 30 derajat dan sudut B 45 derajat. Berarti kita apabila untuk mencari sudut C itu 180 derajat dikurang dari jumlah sudut A ditambah sudut B. Itu makanya seperti ini. Kemudian 180 derajat tetap dikurang sudut A itu 30 derajat. Sudut B itu 45 derajat. Nah, 180 derajat tetap dikurang 30 derajat ditambah 45 derajat itu 75 derajat. Nah, 180 derajat dikurang 75 derajat itu 105 derajat. Maka dapatlah sudut C. Kita tulis di sini 105 derajat. Kemudian, nah, sudut C sudah kita cari dapat. Dan sisi B sudah, yang belum yaitu sisi C. Jadi yang ketiga kita akan mencari sisi C. Nah, ketiga yaitu sisi C karena sisi C yang belum diketahui. Untuk mencari sisi C kita gunakan rumus seperti kita mencari sisi B, yaitu rumus yang ini, rumus umumnya.
Jadi A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, A yaitu 5 cm, sin A yaitu 30 derajat. C belum kena C yang kita cari, jadi tetap sin C, sudut C itu 105 derajat. Nah, 5 kita masukkan nilai. Sinnya tinggal. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Itu setengah. C-nya tetap. Sin 105 derajat, kan 105 derajat bukan sudut istimewa. Jadi tidak bisa kita tentukan nilai. Jadi bisa menggunakan rumus bisa kita gunakan dalam kalkulator seperti pencarian biasa. Sin dari 105 derajat yaitu 0,96. Nah, kemudian ini kita sederhanakan terlebih dahulu sama dengan seperti yang di sini. Berarti 5 2/1 itu C per 0,96. Nah, ini 5 kali 2 10, satunya kalau mau ditulis juga boleh 3, kalau tidak juga boleh. C per 0,96. Nah, kemudian di sini kita bisa kali silang sama seperti yang di sini kita kali silang. Nah, C sama dengan 10 dikali 0,96. Ini kali ini koma. Sama dengan, jadi hasilnya yaitu 9,6. Ya, 9,6 cm. Nah, jadi dapat sisi C. Jadi di sini telah diketahui semua 9,6 cm. Nah, sisi A yaitu 5 cm dengan sudutnya 30 derajat, sisi B 5,2 cm sudutnya 45 derajat, dan sisi C 9,6 cm sudutnya 105 derajat. Nah, itu untuk aturan sinus. Kemudian yang kedua yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus. Aturan kosinus. Kosinus. Nah, bentuk umum dari aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Kalau di sini A, sisi A berarti di sini harus sudut A. Begitupun untuk yang sisi B, itu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Dan sisi C juga seperti itu, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Ini bentuk umum dari aturan kosinus. Nah, perlu diingat bahwa aturan kosinus ini akan digunakan apabila dalam sebuah segitiga sembarang yaitu satu sudut, kita ringkas saja, satu sudut diapit dua sisi. Berbeda dengan sinus. Kalau sinus diketahui dua sudut satu sisi. Kemudian langsung saja ke contohnya agar lebih mudah memahaminya. Di sini saya akan buat segitiga sembarang. A, B, dan C. Misalnya sisi C-nya diketahui misalnya 8, sisi A-nya diketahui 4, dan sudutnya yaitu misalnya 30 derajat. Nah, kan satu sudut diapit dua sisi. Nah, di sini kita akan mencari dari sisi B, karena sisi B belum diketahui. Nah, untuk mencari sisi B, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Tentu saja B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat
dikurang 2AC dikali cos B. Nah, A kuadrat yaitu sini, karena sisi garis yang berada di depan sudut A itu sisi A, dan sisi yang berada di depan sudut C itu sisi C. A kuadrat yaitu 4 kuadrat ditambah C kuadrat 8 kuadrat dikurang 2AC. 2 dikali A-nya 4, C-nya 8 dikali cos B-nya cos 30 derajat. Nah, 4 kuadrat yaitu 16. 8 kuadrat yaitu 64. 2 kali 4. Kalau mau dikalikan langsung juga boleh. Di sini saya akan menyederhanakan cos 30 derajatnya terlebih dahulu untuk memudahkannya. Cos 30 derajat itu setengah. Nah, di sini bisa 2 dan setengah ini bisa dicoret. Karena nanti kan juga sama. 2 dikali 1 2. 2 dibagi 2 itu 1. Jadi kalau dicoret juga langsung untuk memudahkan kita mengalikannya. Nah, 16 ditambah 64 itu 80 dikurang, ini sudah dicoret tidak perlu lagi dikali. Jadi tinggal 4 dikali 8. 4 dikali 8 itu 32. 80 dikurang 32 yaitu 48. Nah, ini baru bentuk B kuadrat. Yang ditanyakan yang itu B, sisi B, bukan dalam bentuk kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat, maka 48 harus diakarkan. Ini juga belum bentuk sederhana. Jadi kita akan menyederhanakan bentuk akar. 48 kalau dikalikan itu sama dengan 16 kali 3. Karena kita mencari angka yang bisa ditarik akarnya. Nah, 16 yaitu akarnya 4. 3 tidak akar tetap. Jadi hasil dari B, sisi B itu 4 akar 3 cm. Nah, itu aturan kosinus. Nah, kan nampak perbedaannya dalam mencari. Saya ulangi sekali, saya ingatkan kembali bahwa aturan sinus ini akan digunakan apabila dalam sebuah segitiga diketahui dua sudut satu sisi. Sedangkan aturan kosinus ini digunakan apabila dalam segitiga sembarang satu sudut diapit oleh dua sisi. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.